Halo. Di video ini saya akan membahas tentang alur cerita film yang berjudul Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring yang dirilis pada tahun 2021. Film ini disutradarai oleh Destin Daniel Cretton dan diproduksi oleh Marvel Studio. Film ini dibintangi oleh Simu Liu sebagai Su Shang-Chi atau Shaun, Awkwafina sebagai Katie, dan Tony Leung sebagai Su Wenwu, dan masih banyak aktor terkenal lainnya. Langsung saja tanpa basa-basi kita ke alur filmnya. Film dimulai dengan diceritakannya sebuah legenda 10 gelang yang memiliki kekuatan dahsyat. Gelang tersebut dapat membuat si pengguna gelang memiliki kekuatan seperti dewa. Selama berabad-abad, gelang tersebut dimiliki oleh seorang pria bernama Wenwu. Dia menemukan 10 gelang tersebut dari sebuah makam kuno. Karena kekuatan dahsyat gelang tersebut membuat Wenwu ingin menguasai semua wilayah dengan menyerang beberapa kerajaan dan merampas harta untuk memperkuat wibawanya. Wenwu pun mendirikan sebuah organisasi yang bernama 10 Gelang. Hal tersebut membuat Wenwu semakin disegani. Wenwu dan pasukannya terus melakukan aksi penyerangan dari masa ke masa, dari masa kerajaan hingga masa pemerintahan. Kekuatan gelang tersebut mampu membuat Wenwu awet muda dan mampu hidup berabad-abad. Hingga pada tahun 1996 dia penasaran dengan sebuah desa misterius yaitu Desa Talo, di mana desa tersebut konon memiliki seekor naga yang dapat membuat kekuatan Wenwu bertambah. Suatu ketika anak buahnya memberi laporan telah menemukan keberadaan desa tersebut. Tanpa berpikir lama, keesokan harinya Wenwu pun langsung mengarahkan anak buahnya menuju Desa Talo. Sulitnya perjalanan ke Desa Talo, yang mana perjalanan tersebut banyak rintangan yang harus dilalui, membuat kendaraan yang ditumpangi Wenwu dan anak buahnya terlempar ke jurang. Tapi Wenwu dapat menyelamatkan diri berkat kemampuannya dari kekuatan gelang 10-nya. Meski ditinggal mati pasukannya, Wenwu tetap melanjutkan perjalanannya seorang diri. Ketika memasuki wilayah Desa Talo, Wenwu dihadang seorang pendekar wanita bernama Yingli. Yingli tak memberikan izin kepada Wenwu untuk masuk ke desanya, namun Wenwu menantang Yingli untuk bertarung. Pertarungan kali ini berbeda dengan pertarungan Wenwu sebelumnya, di mana kali ini Wenwu harus menerima kekalahan. Wenwu terkesan dengan kemampuan Yingli. Wenwu pun jatuh cinta pada Yingli. Wenwu dan Yingli pun lalu menikah dan memiliki 2 orang anak, yaitu Shang-Chi dan Xialing. Wenwu dan Yingli pun berjanji untuk meninggalkan kekuatan mereka untuk menjalani hubungan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Kemudian diperlihatkan Shang-Chi yang sudah bocil, di mana Yingli memberikan Shang-Chi kalung batu giok. Yingli berkata pada Shang-Chi kalung ini akan menuntun Shang-Chi ke arah jalan pulang ketika Shang-Chi tersesat. Kemudian scene berpindah di mana Shang-Chi yang sudah dewasa terbangun dari tidurnya. Shang-Chi lalu mengambil sebuah kartu pos yang berisi sebuah alamat yang bergambar seekor naga. Singkat cerita, Shang-Chi yang sudah mengganti namanya menjadi Shaun pergi bersama Katie berangkat ke tempat mereka bekerja dengan menaiki sebuah bus. Di perjalanan, salah satu penumpang bus tersebut menghampiri Shang-Chi dan memaksa Shang-Chi untuk memberikan kalung giok miliknya. Namun Shang-Chi menolak memberikan kalung tersebut, sehingga terjadilah solo versus squad. Dalam bus tersebut, salah seorang penumpang bus malah tertarik mengabadikan pertarungan tersebut lewat live streamingnya. Seketika live streamingnya pun dibanjiri penonton. Dalam pertarungan itu, Shang-Chi pun mampu mengalahkan skuad tersebut. Namun tiba-tiba dari belakang pemimpin skuad yaitu Razor datang menghampiri Shang-Chi dan mengajak Baiwan. Dalam pertarungan itu, pedang Razor menusuk lantai bus dan mengakibatkan rem bus tersebut blong.
Hal tersebut membuat sopir bus hilang kendali dan menabrak mobil yang ada di depannya dan membuat sopir bus tersebut knock out. Katie pun langsung mengambil kendali bus tersebut, sementara Shang-Chi dan Razor masih terus melanjutkan bayuannya. Dengan aksi ala Superman-nya, Shang-Chi menendang Razor sembari terbang ke bagian bis yang terpisah karena menabrak bulldozer. Sedangkan Katie mampu menghentikan busnya dengan menyandarkan bus dengan truk yang melintas di sebelahnya. Namun kalung giok Shang-Chi hilang dan diperlihatkan Razor yang keluar dari potongan bus masih hidup dan memegang kalung giok milik Shang-Chi. Setelah kembali, Katie pun penasaran dengan asal-usul Shang-Chi sebenarnya dan siapa orang-orang yang menyerang mereka di bus. Katie merasa heran dengan kejadian yang baru saja terjadi. Katie tak pernah menduga kalau Shang-Chi memiliki keahlian bela diri. Kemudian Shang-Chi menceritakan kalau dia memiliki seorang adik perempuan yang bernama Xia Ling. Mereka terpisah sejak dia meninggalkan rumah dan pergi ke Amerika. Kemudian Shang-Chi memperlihatkan sebuah kartu pos yang mana Shang-Chi meyakini kalau alamat yang tertera dalam kartu tersebut adalah alamat adiknya, yaitu Xia Ling. Shang-Chi pun memutuskan menemui adiknya lewat alamat yang ada di kartu itu, yaitu ke Macau. Katie pun memutuskan untuk ikut dengan Shang-Chi. Di dalam pesawat, Shang-Chi menceritakan kalau ia sejak kecil sudah dilatih ayahnya belajar ilmu bela diri. Tujuan ayahnya melatih Shang-Chi belajar bela diri untuk menjadikan Shang-Chi sebagai seorang pembunuh. Saat Shang-Chi berusia 16 tahun, Shang-Chi ditugaskan menjalankan misi pertamanya untuk membunuh. Bukannya menjalankan misinya, Shang-Chi malah memilih melarikan diri ke Amerika. Singkat cerita, mereka sampai di Macau. Shang-Chi dan Katie pun kaget. Ternyata alamat yang tertera di kartu pos adalah arena pertarungan bebas. Di tempat itu, ternyata Shang-Chi dan Katie memang sudah ditunggu. Karena video live streaming pertarungan Shang-Chi di bus viral. Shang-Chi harus mengikuti pertarungan karena sebelumnya di lift dia sudah dijebak karena telah menandatangani perjanjian, yang mana penjaganya mengatakan syarat untuk masuk ke tempat tersebut harus melakukan tanda tangan terlebih dahulu. Shang-Chi pun akhirnya masuk ke dalam arena pertarungan dan kaget ternyata lawannya adalah adiknya sendiri. Ya, pertarungan tidak bisa berjalan seru di mana Shang-Chi tidak ingin mengeluarkan kemampuannya dan melukai adiknya. Namun Xia Ling menyerang Shang-Chi dengan membabi buta karena Xia Ling sangat marah kepada Shang-Chi yang sudah membohonginya dan pergi meninggalkannya. Pertarungan pun dimenangkan Xia Ling dan Shang-Chi pun tepar dengan tendangan keras Xia Ling. Setelah pertandingan selesai, Shang-Chi dibawa ke ruang Xia Ling. Ternyata arena pertarungan tersebut adalah milik Xia Ling. Arena pertarungan tersebut dibangun Xia Ling setelah ia memutuskan melarikan diri dari rumah. Pelarian itu ia lakukan karena tak bisa lagi menunggu kakaknya yang tak kunjung pulang. Kemudian Shang-Chi menceritakan kalau ayahnya akan datang mencari Xia Ling dan mengambil kalung giok milik Xia Ling, sebab milik Shang-Chi telah berhasil mereka dapatkan. Shang-Chi pun menambahkan kalau ia menemukan alamat Xia Ling dari kartu pos yang Xia Ling kirimkan. Xia Ling pun kaget mendengar pernyataan Shang-Chi karena Xia Ling tidak pernah mengirimkan kartu pos. Tak lama sirene tanda berbahaya berbunyi. Orang-orang di tempat itu berlarian dan ternyata pasukan Wenwu sudah ada di tempat itu. Xia Ling langsung kabur lewat pintu rahasia meninggalkan Shang-Chi dan Katie. Shang-Chi pun bergegas lari lewat sisi gedung. Namun pergerakan mereka mampu dihadang pasukan Wenwu. Ya mau gak mau Shang-Chi harus bertarung lagi. Di tengah pertarungan Katie terjatuh dan Shang-Chi tidak mampu menyelamatkannya. Untung saja Xia Ling berubah pikiran dan menolong Katie. Shang-Chi dan Xia Ling bekerja sama melawan pasukan ayahnya. Tiba-tiba terjadi sebuah ledakan dan Death Dealer langsung merebut giok milik Xia Ling. Shang-Chi pun segera mengejar Death Dealer dan mereka pun by one di sana. Shang-Chi berhasil mengalahkan Death Dealer, yang mana Death Dealer ini yang dipercayakan ayahnya melatih Shang-Chi semasa kecil.
Saat Sang Ci hendak menusukkan pisaunya, tiba-tiba 10 gelang milik ayahnya menahan tangan Sang Ci dari belakang. Rupanya ayah Sang Ci dan pasukannya sudah berhasil menangkap Katie dan Xialing. Kemudian Wenwu membawa anak-anaknya dan Katie ke markasnya. Para pasukannya berbaris menyambut kedatangan mereka. Di malam hari, di saat makan malam, Wenwu mengungkapkan maksud dan tujuannya menangkap mereka berdua. Wenwu mengatakan ia sengaja menangkap mereka berdua untuk mempersatukan kembali keluarganya dan juga berencana mewariskan gelang 10-nya kepada Sang Ci. Namun sayang, Sang Ci menolaknya karena Sang Ci tak ingin memiliki sikap keras kepala seperti ayahnya. Wenwu kemudian mengajak mereka ke sebuah ruangan, di mana ruangan tersebut adalah ruangan penelitian Wenwu. Wenwu memperlihatkan desa ibu mereka, yaitu desa Talo. Wenwu mengatakan kalau ibu mereka masih hidup dan masih bisa diselamatkan. Kemudian Wenwu mengatakan saat ini istrinya atau ibu Sang Ci dan Xialing sedang dikurung dalam tembok besar di desa Talo. Mendengar perkataan ayahnya, Sang Ci tidak percaya dan menanyakan tentang apa yang membuat ayahnya berpikir seperti itu. Wenwu mengatakan kalau dia selalu mendengar suara ibu mereka yang meminta tolong padanya. Wenwu kemudian mengambil giok yang sudah dia ambil dari anak-anaknya, lalu menempelkan di lubang mata patung naga. Seketika mata patung naga tersebut menyala dan mengeluarkan peta air yang menunjukkan jalan masuk ke desa Talo. Jalan tersebut dapat terbuka setahun sekali. Kemudian Wenwu mengumpulkan pasukannya dan menyampaikan rencana penyerangan desa Talo akan segera tiba. Mendengar hal tersebut, Sang Ci pun menyatakan ketidaksetujuannya dengan rencana tersebut. Ya tentunya itu membuat Wenwu marah dan membanting Sang Ci, kemudian menyuruh pasukannya untuk memasukkan mereka bertiga dalam penjara. Di dalam penjara mereka bertemu dengan Trevor Slattery yang sudah berpuluh tahun dipenjarakan oleh Wenwu. Di dalam penjara tersebut, Trevor tidak hanya sendiri, dia memiliki teman yaitu binatang tak berwajah. Ya, namanya Mori. Mori adalah peliharaan Yinli semasa hidup yang dibawanya dari desa Talo. Trevor yang memahami bahasa Mori mengungkapkan bahwasanya Mori membutuhkan pertolongan Sang Ci untuk mengantarnya kembali ke desa Talo. Sang Ci pun lalu mengatakan bahwasanya ia memang berencana berangkat ke desa ibunya. Namun sayangnya portal untuk menuju desa Talo hanya bisa dilalui pada saat portal terbuka. Kemudian Trevor pun menerjemahkan kembali ucapan Mori, di mana Mori mampu menuntun mereka tanpa harus menunggu portal terbuka. Mendengar hal tersebut, mereka pun langsung bergegas berangkat menuju desa Talo. Singkat cerita, mereka pun sampai di desa Talo. Terlihat penduduk desa tidak menyukai kedatangan mereka dan menyuruh mereka untuk pergi. Untung saja datang pemimpin Talo yang bernama Yingnan, di mana Yingnan adalah kakak dari ibunya Sang Ci dan Xialing. Kemudian Yingnan membawa mereka ke tepi danau, melihat tempat di mana dikurungnya makhluk penghisap jiwa. Sang Ci mengatakan pada bibinya kalau Wenwu dan pasukannya akan datang menghancurkan dinding tersebut, karena Wenwu mengira kalau istrinya dikurung di tempat tersebut. Yingnan menjelaskan kalau bisikan yang didengar ayahnya bukanlah bisikan dari arwah Yingli, melainkan bisikan dari roh penghisap jiwa yang terkurung di dalam dinding tersebut. Karena hanya dengan kalung 10 milik Wenwu yang dapat menghancurkan dinding tersebut. Keesokan harinya Yingnan membawa Sang Ci ke tempat pelatihan, di mana Yingnan mengajarkan jurus kepada Sang Ci untuk menghentikan ayahnya. Di sisi lain, Wenwu menyuruh Rezor mempersiapkan pasukan untuk melakukan penyerangan. Kemudian kita diperlihatkan kilas balik tentang cerita bagaimana kematian Yingli. Di mana ketika Yingli sedang melatih anak-anaknya, datang segerombolan orang dari geng besi. Mereka adalah musuh bebuyutan dari 10 cincin. Mereka menuntut kerugian yang sudah mereka alami atas kelakuan Wenwu semasa ia berkuasa.
Dikarenakan Wenwu tidak berada di rumah, mereka melampiaskan dendam mereka dengan membunuh Yingli. Yingli pun tak bisa berbuat apa-apa karena baik Yingli dan Wenwu sudah berjanji meninggalkan masa lalu dan kekuatan mereka. Beberapa saat kemudian Wenwu datang dan melihat istrinya sudah tidak bernyawa lagi. Wenwu pun marah dan memutuskan menggunakan kembali kekuatannya, yaitu menggunakan gelang 10-nya yang sudah lama ia simpan di sebuah peti kecil. Kemudian Wenwu mengajak anaknya mencari tempat para pembunuh ibunya dan menyuruh Shang-Chi kecil untuk memberitahu wajah-wajah pembunuh ibunya. Seketika Wenwu membantai habis para pembunuh tersebut. Kemudian di bagian ini dijelaskan kembali tentang siapa yang menjadi sasaran dari misi pertama Shang-Chi dulu. Ya, ternyata Shang-Chi diberi misi untuk mencari dan membunuh ketua geng besi yang sudah membuat ibunya meninggal. Pagi harinya Wenwu dan pasukannya telah tiba di desa Talo. Shang-Chi dan warga desa yang juga sudah siap menunggu kedatangan Wenwu. Dan pertempuran dimulai. Di tengah pertarungan, Shang-Chi melihat ayahnya bergerak ke makam ibunya. Shang-Chi pun dengan segera mengejar ayahnya. Dan terjadilah pertempuran sang ayah dan anak. Namun dengan kemampuan Shang-Chi saat ini, ya tentunya belum mampu mengalahkan kekuatan gelang 10 ayahnya. Melihat Shang-Chi yang terus ngotot menghalanginya membuat Wenwu marah besar dan memukul Wenwu hingga terlempar ke sebuah danau. Setelah itu Wenwu mendengar kembali panggilan Yingli dan Wenwu pun terbang ke tempat dinding tersebut. Tidak berlama-lama Wenwu pun langsung melepaskan tinjunya ke dinding yang terbuat dari sisik naga tersebut. Dinding tersebut bergetar dan beberapa makhluk penghisap jiwa keluar dari dalamnya. Razor yang melihat temannya Death Dealer telah dibunuh makhluk tersebut memutuskan bekerja sama untuk melawan makhluk tersebut. Pasukan Wenwu pun segera berganti senjata karena makhluk tersebut hanya bisa dibunuh dengan senjata yang terbuat dari sisik naga. Sementara Shang-Chi yang masih berada di dalam danau disadarkan oleh sosok naga legenda yang ada di dalam danau tersebut. Di saat rombongan makhluk penghisap jiwa melakukan penyerangan, tiba-tiba seekor naga keluar dari dalam untuk membantu mereka. Terlihat Shang-Chi berada di atas mengendarai naga tersebut. Shang-Chi pun kembali meloncat untuk menghentikan ayahnya yang masih terus menghujani dinding pembatas dengan pukulannya. Pertarungan ayah dan anak kembali tak terelakkan, namun kali ini Shang-Chi mampu membalikan keadaan. Wenwu pun terheran di mana jurus yang digunakan Shang-Chi adalah jurus yang sama digunakan ibunya saat mengalahkan Wenwu dulu. Tanpa sadar, Shang-Chi pun mampu mengendalikan gelang milik Wenwu. Untung saja Shang-Chi tak meneruskan serangan 10 cincin yang sudah berhasil dia kendalikan kepada Wenwu. Shang-Chi malah memilih membuang ke-10 cincin tersebut tepat di depan ayahnya. Namun tiba-tiba makhluk penghisap jiwa keluar dari gerbang tersebut dan langsung menyerang Shang-Chi. Dengan cepat, Wenwu yang sudah tersadar menyelamatkan Shang-Chi dengan kekuatan 10 gelangnya. Namun sayangnya, Wenwu tertangkap oleh makhluk tersebut. Tanpa berlama-lama, makhluk tersebut langsung menyerap jiwa Wenwu. Sebelum jiwa Wenwu terserap habis oleh makhluk tersebut, Wenwu memberikan 10 gelangnya kepada Shang-Chi. Makhluk tersebut melepaskan Wenwu yang sudah tidak bernyawa. Kemudian makhluk tersebut langsung menyerang Shang-Chi. Untung saja Xialing dan sang naga mampu membuat makhluk penghisap jiwa tersebut terlempar. Kemudian Shang-Chi bergegas ikut menaiki naga dan langsung menyerang makhluk penghisap jiwa. Serangan mereka pun berhasil membuat makhluk penghisap jiwa tak berdaya. Akan tetapi datang segerombolan makhluk lain berterbangan datang menghampiri dan memberikan beberapa jiwa yang sudah mereka serap.
Hal tersebut membuat makhluk penghisap jiwa menjadi lebih kuat dan membalikan keadaan. Sang naga pun tertangkap dan kekuatan naga pun diserap oleh makhluk penghisap jiwa tersebut. Di sisi lain, Xialing tertangkap oleh ekor makhluk penghisap jiwa. Xialing menyuruh melepaskan tangan Sang Qi dan menyuruhnya menyelamatkan sang naga yang kekuatannya hampir habis diserap oleh makhluk penghisap jiwa tersebut. Namun Sang Qi tak mau melepaskan tangannya dan berkata ia tak akan meninggalkan Xialing untuk kedua kalinya. Dalam situasi yang sangat sulit itu, untung saja Katie yang belum begitu menguasai cara memanah mampu melesatkan anak panahnya tepat di leher makhluk penghisap jiwa tersebut, sehingga membuat makhluk itu oleng. Sang Qi pun tak menyia-nyiakan kesempatan. Di saat olengnya makhluk penghisap jiwa tersebut, Sang Qi segera berlari dan memasukkan 10 gelangnya ke dalam mulut makhluk tersebut dan membuatnya hancur. Malam harinya, Sang Qi dan yang lainnya melakukan upacara untuk mengenang para arwah yang telah gugur, termasuk ayah dan ibunya Sang Qi. Beberapa hari kemudian, Sang Qi dan Katie kembali ke Francisco dan menceritakan semua kejadian tersebut kepada teman-temannya. Cerita tersebut terdengar seperti dongeng, di mana teman-teman Sang Qi tidak mempercayai cerita tersebut. Tiba-tiba dari belakang mereka terbukalah sebuah portal di mana Wong datang mengajak mereka untuk pergi ke suatu tempat dan film pun berakhir.